Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ceramah singkat mengenai kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Seorang nabi yang kisah keteladanan hidupnya selalu diceritakan setiap kali kita merayakan Idul Adha. Ikhwan fillah dimanapun berada, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang soleh. Sang ayah yaitu Ibrahim serta istri dan kedua putranya semuanya adalah hamba-hamba yang soleh. Soleh artinya memenuhi hak Allah dan sesama hamba. Kesolehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Dan ilmu yang tak diamalkan tidak akan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang soleh. Ada banyak sekali sisi kesolehan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ibrahim sangat kuat memegang teguh akidah dan syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah orang yang mampu memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Quran Surah Ali Imran ayat 68. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah maksum atau selalu dijaga oleh Allah dari kufur atau syirik, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak pernah meragukan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat kudrah atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Yang kedua, berdakwah dengan penuh hikmah. Hal itu tercermin tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana diceritakan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 41-44. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjaga adab seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian itu bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rezeki kepadanya atau menolongnya. Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah semata, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Yang ketiga, berilmu, memiliki hujah yang kuat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberi hujah yang kuat oleh Allah Ta'ala sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi." Itulah hujah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 83. Karena memiliki hujah yang kuat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membungkam para penduduk daerah Harran yang menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam. Sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain pasti bukan Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti yang lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan yang layak disembah. Perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, "Hadza Rabbi," seperti dikisahkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan 78, adalah dalam konteks mendebat kaumnya dan menjelaskan bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah.
Perkataan tersebut tidak berarti Ibrahim menetapkan bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan, karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase kebingungan dalam mencari Tuhan. Sebelum perdebatan itu, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mengetahui dan meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu dan yang berbeda dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Sungguh kami, kata Allah, benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabiannya, bahkan sejak ia masih kecil, dan kami telah mengetahui darinya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 51. Perkataan Nabi Ibrahim, "Hadza Rabbi," ketika melihat bulan, bintang, dan matahari adalah bermakna istifham ingkari, yakni beliau bertanya kepada kaumnya dengan maksud mengingkari, bukan dengan tujuan menyatakan inilah Tuhanku. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, wahai kaumku, inikah Tuhanku seperti yang kalian sangka? Ini jelas bukan Tuhanku karena ia berubah, terbit lalu terbenam. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Ibrahim adalah seorang nabi yang maksum dari kemusyrikan sebelum maupun setelah menjadi nabi. Yang keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Rezeki telah diatur, ajal sudah termaktub. Berjuang menegakkan agama Allah tidak akan mengurangi rezeki dan tidak akan mempercepat ajal. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Yang kelima, tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di Mekah yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Ibrahim dan Hajar, akhirnya Ibrahim meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah, dan Hajar rela ditinggal di tempat itu. Yang keenam, bersegera menjalankan perintah Allah seberat dan sebesar apapun resikonya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengkaruniakan kepada Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Putra yang sangat dicintainya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total, tanpa ada protes sepatah kata apapun. Masya Allah, sebuah potret keluarga yang soleh, yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana dikisahkan oleh Allah. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza taro. Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya. Apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, juga bukanlah sebuah keraguan-raguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Ismail kemudian menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Jawaban Nabi Ismail yang disertai insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi.
Ikhwan billah dimanapun berada, demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam, lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal aunu anta ya bunaya ala amrillah." Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Nabi Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Nabi Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu. Sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat. Pisau tidak dapat menciptakan terpotongnya leher Nabi Ismail, sebab maupun akibat keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah dimanapun berada, berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Hal itu dikisahkan dalam Quran Surah As-Saffat ayat 106 sampai 107. Ikhwan fillah dimanapun berada, akhirnya kita berdoa, semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk meneladani kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.